Kepada media, Ana mengungkapkan, kala itu dirinya sedang ingin berhijrah dan belajar mendalami Islam. Saat bertemu, UYM memberitahu tentang larangan berdekatan lawan jenis tanpa pernikahan, meskipun dengan alasan belajar agama. Ana yang saat itu berstatus janda dan merasa tak mengerti soal agama, menyetujui apa yang diminta untuk menikah siri dengan ala kadarnya di sebuah hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Belakangan ini Yusuf Mansur diterpa isu nggak enak ya. Jadi 2 hari yang lalu saya juga ngupload itu tentang seorang ibu Ana. Kalau di channel YouTube Thaibah TV ataupun channel YouTube saya sendiri, Ibu Ana ini sudah tidak asing ya bagi yang mengikuti beritanya ataupun yang mengikuti episode per episode cerita dari Ibu Ana tentang seorang bapak yang menikahinya kurang lebih di tahun 2011. Yang kemudian menceraikannya lewat BBM, yang video terakhir dari Ibu Ana yang juga diwawancarai oleh wartawan-wartawan lain memberikan pengakuan yang bagi saya ini sangat mengejutkan. Di situ Ibu Ana mengatakan bahwa dia dinikahi itu tanpa saksi, tanpa wali, dan tanpa siapapun, hanya berdua di sebuah hotel gitu. Hotel pun ya di dalam kamar, teman-teman. Kalau ini apa yang disampaikan oleh Ibu Ana ini benar, artinya Yusuf Mansur melakukan sebuah kesalahan yang kuat dugaan saya bahwa ini sesuatu yang disengaja, karena di tahun 2011 setahu saya Yusuf Mansur sudah, ya seperti teman-teman ketahui, sudah muncul sebagai public figure yang orang-orang taunya sebagai tokoh agama, karena juga banyak memberikan ceramah-ceramah di mana-mana gitu. Lagi-lagi saya mengatakan apakah Yusuf Mansur tahu atau tidak. Kemungkinan besar seharusnya Yusuf Mansur tahu dong bahwa nikah itu ada syarat-syaratnya, nikah itu ada hukumnya gitu, bahwa harus ada wali, apalagi bagi perempuan itu sepanjang yang saya tahu itu harus ada wali dari keluarga kandungnya, entah ayahnya, kakak laki-lakinya, paman, yang jelas harus ada wali gitu, saksi juga, begitu gitu. Ini ada sebuah berita dari Wow Keren. Ustadz Yusuf Mansur sebut diri banyak dosa pasca kembali diterpa rumor lawas soal nikah siri. Terus dari Tribun Kaltim, baru muncul setelah 10 tahun diceraikan Ustadz Yusuf Mansur. Ana beber alasan mau dinikahi, ada bukti. Ya seperti yang teman-teman ketahui, memang Ibu Ana menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa bukti chat ya. Kalau dulu itu ya BlackBerry Messenger, teman-teman. Dari Tribun Medan, alasan Ana baru muncul 10 tahun usai dinikahi Yusuf Mansur. Dulu nikah siri saat ingin hijrah. Ya, itu juga dikatakan oleh Ibu Ana bahwa Ibu Ana ini ingin hijrah. Ingin hijrah. Ibu Ana ini sosok wanita karir yang katanya di tahun 2011 itu gajinya ya 5-7 juta. Itu nominal yang kalau di tahun itu banyak, teman-teman, lumayan banyak. Lalu kemudian beliau ingin hijrah, Ibu Ana ini ingin hijrah, lalu kemudian temannya merekomendasikan Yusuf Mansur. Kemudian bertemulah dia dengan Yusuf Mansur, namun di situ, ini menurut cerita Ibu Ana ya, Yusuf Mansur mengatakan bahwa kita tidak mungkin berdua-duaan sementara kita bukan muhrim atau bukan mahram. Nah, disinilah kemudian letak awal mula gitu. Jadi kemudian Yusuf Mansur saya tidak tahu ceritanya, yang jelas mereka menikah, menawarkan menikah, mereka menikah, lalu kemudian Ibu Ana menanyakan gitu loh, terus berarti Yusuf Mansur harus ketemu bapak dari Ibu Ana ini, ayah dari Ibu Ana ini. Di situ Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak perlu karena Anda janda. Apakah ini hukum baru atau bagaimana? Kalau seorang janda dinikahi tidak butuh wali, saksi, dan yang lain gitu. Dari jpnn.com, kejanggalan pernikahan siri Ana dan Ustadz Yusuf Mansur, fakta ini terungkap. Nanti kita akan simak videonya, teman-teman. Ana belak-belakan soal dinikahi Ustadz Yusuf Mansur dan diceraikan lewat BBM. Nah, ini yang parah gitu. Dari Tribun Kaltim, Ustadz Yusuf Mansur disorot, muncul sosok Ana yang mengaku dinikahi namun kemudian dicampakan. Dan sampai hari ini Yusuf Mansur sepanjang yang saya tahu belum memberikan tanggapan dan respon terkait masalah ini gitu. Saya kemudian berpikir apakah berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh Ibu Ana ini benar adanya. Karena Yusuf Mansur sampai hari ini sama sekali tidak bergeming.
Kalau memang berita ini tidak betul, harusnya sosok Yusuf Mansur muncul dong, kemudian menanggapi, mengklarifikasi, mengkonfirmasi seperti apa duduk perkaranya, seperti apa ceritanya gitu. Cerita dari versi Yusuf Mansur ini kan baru dari versi Ibu Ana. Tapi bagi saya juga bahwa tidak mungkin seorang Ibu Ana ini kurang kerjaan, tiba-tiba nongol, lalu kemudian mengaku dinikahi siri oleh seorang Yusuf Mansur yang mana dia ini orang-orang besar gitu, tokoh. Dia juga caleg gitu sekarang. Untuk sekarang dia caleg lewat Partai Perindo, teman-teman, untuk Dapil Jakarta Timur. Bagi saya tidak mungkin seorang Ibu Ana kemudian tanpa alasan yang kuat, tanpa kemudian bukti yang dia kemudian katakan ada, muncul mengaku pernah dinikahi oleh Yusuf Mansur. Apalagi kan teman-teman sudah ketahui bahwa Yusuf Mansur ini sudah berkeluarga gitu. Baik, kita simak sedikit video dari channel YouTube Indosiar ini. Pemirsa, setelah lama tidak kedengaran, kini nama Ustadz Yusuf Mansur kembali jadi pembicaraan. Sayangnya perbincangan tentang UYM, begitu singkatan namanya, kembali masih bernada miring. Kali ini seorang perempuan bernama Ana yang mengaku pernah dinikahi secara siri oleh UYM pada tahun 2011. Di Jogja 2 kali ketemu. Karena takut dosa, kata beliau. Di 2 November 2013 saya dicerai via BBM. 2 tahun dong. 2 tahun? Iya, 2 tahun kan, 2011, 2012, 2013. Kepada media, Ana mengungkapkan kala itu dirinya sedang ingin berhijrah dan belajar mendalami Islam. Ana lalu dipertemukan dengan UYM oleh salah satu temannya. Saat bertemu, UYM memberitahu tentang larangan berdekatan lawan jenis tanpa pernikahan meskipun dengan alasan belajar agama. Ana yang saat itu berstatus janda dan merasa tak mengerti soal agama menyetujui apa yang diminta untuk menikah siri dengan ala kadarnya di sebuah hotel. Pernah dinikahi tahun 2011. Itu di mana, Mbak? Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Di daerah mana, Mbak? Kalau tempatnya aku nggak tahu, kan aku bukan orang Jakarta, tapi di Jakarta Pusat gitu deh. Di kota maksudnya di pusat Jakarta. Oh, enggak. Sadar, cuman saya tidak paham. Sadar tapi tidak paham tentang ilmu, ya. Jadi secara fisik manusianya sadar, tapi kepahaman tentang ilmunya enggak tahu. Ya, dari dulu itu sebenarnya ketika saya menerima mau gitu ya, pinangan beliau, saya pikir janjinya beliau akan ngasih kerjaan itu dipenuhi. Saya nggak neko-neko kok, saya saat itu hanya butuh kerjaan yang lebih baik, gajinya lebih besar supaya saya bisa menghidupi anak saya lebih bagus secara finansial. Itu aja sebenarnya targetnya. Namun selama pernikahan, Ana mengaku tak pernah diperlakukan selayaknya pasangan suami dan istri oleh UYM. Selama 2 tahun pernikahan, keduanya tak pernah bertemu kecuali UYM menghubungi Ana lebih dahulu. Menurutnya, UYM juga tidak pernah memberikan nafkah finansial kepadanya selama 2 tahun. Selain itu, janji akan dibimbing belajar agama lebih baik ternyata nihil. Akhirnya, Ana diceraikan. Hubungannya masih baik, maksudnya masih berhubungan, cuman terakhir itu juga saya minta kan, saya nanyain ini saya sampai urusan rumah gimana gitu kan, karena kan saya masih ngontrak ya belum ada respon sampai sekarang. Ya udahlah, saya tuh makin tua gitu Mas umur, jadi saya hanya nggak nuntut macam-macam, nggak nuntut A B C D. Saya makin tua, saya punya anak, saya tua ini saya kehilangannya banyak. Kalau memang bisa ngasih rumah, kasih aja deh rumah, mau harga berapa terserah, yang penting saya nggak ngontrak. Saya jadi nggak kalau orang sudah bilang nggak deg-degan gitu, kalau harus mikirin kontrakan atau tinggal di mana. Kalau saya punya rumah, lu mau kasih rumah seharga yang lu mampu juga terserah deh, itu aja. Kasian ya, 2 tahun menikah dan di sini dikatakan tidak dinafkahi. Ya kalau diwawancara Ibu Ana itu memang diberikan uang, ditransfer, tapi kan nominalnya nggak seberapa, teman-teman. Tidak sebanding dengan ya bagaimana orang dinikahi gitu loh sama istri. Harusnya kan memang seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri gitu. Dan di portal berita lain tadi yang sudah saya bacakan bahwa di situ Yusuf Mansur ada postingan di IG-nya, entah ada sangkutannya atau enggak juga saya nggak tahu. Yang jelas di situ
ada kata-kata saya hilaf dan banyak salah gitu, banyak dosa gitu ya. Kebanyakan dari kita mengatakan kalau sudah melakukan sesuatu itu saya hilaf. Hilaf itu kesannya seolah-olah perbuatan yang tidak disengaja, perbuatan yang hilaf itu sepanjang yang satu itu bahasa resapan dari bahasa Arab, artinya ya salah gitu. Artinya ya salah gitu, nggak usah bawa kata hilaf yang halus yang seolah-olah iya, kesannya sepanjang yang saya tahu kesannya seolah-olah orang kita itu kalau melakukan kesalahan, apalagi public figure ya selalu mengatakan saya hilaf. Seolah-olah kalau hilaf itu perbuatan yang salah, yang bisa dimaklumi, kesannya seperti itu, perbuatan salah yang tidak disengaja. Padahal artinya hilaf itu ya salah gitu. Saya salah gitu loh maksudku. Dan sampai hari ini memang tanggapan Yusuf Mansur baik di akun IG resmi beliau atau di akun Twitter itu belum ada klarifikasi terkait informasi yang disampaikan oleh Ibu Ana ini bahwa pernah dinikahi siri oleh Yusuf Mansur. Intinya bagi saya teman-teman bahwa sudahlah, kita jangan naif gitu, karena beberapa waktu lalu juga ada tokoh yang sangat membenci poligami. Di sini bukan saya mendukung poligami atau apa gitu. Ya secara poligami itu kan ada dalam Al-Quran gitu, dan sudah diatur tata caranya gitu. Artinya kalau mau poligami ya ikutilah aturan-aturan yang ada gitu, dan kamu merasa mampu, merasa adil gitu, dan ya sebaiknya sudah dapat izin dari istri pertama gitu. Kalau Rasulullah itu berpoligami setelah Khadijah meninggal, itu yang perlu diketahui. Intinya poligami itu dibolehkan dalam agama gitu, dalam agama kita dibolehkan gitu, ketimbang ya seperti ini gitu, melakukan sesuatu, menyembunyikan sesuatu borok hanya untuk terlihat sempurna di mata manusia gitu, yang kemudian akhirnya terbongkar juga. Wallahi teman-teman, saya juga tidak sangka berita ini benar-benar seperti ini, apalagi menikahnya pun kalau menurut yang saya tahu itu tidak resmi teman-teman, tidak sah teman-teman. Pernah saya katakan bahwa nikah sirih itu kalau misalkan dipenuhi syarat-syaratnya, kayak ada saksi, ada wali gitu, sah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak terdaftar dalam pengadilan agama, itu akan sulit bagi si perempuan untuk menuntut haknya gitu. Nah inilah, apalagi kemudian nikah sirihnya seperti ini, tanpa saksi, tanpa wali, ini sama sekali tidak ada landasan, baik dalam hal landasan agama maupun landasan hukum kita gitu, hukum di negeri kita, Republik Indonesia teman-teman. Inilah kemudian sulitnya gitu. Dan di sini Ibu Ana mengatakan bahwa ketika dia menikah itu dia sadar, hanya dia tidak tahu. Ketidaktahuan inilah yang mungkin dimanfaatkan gitu, bahwa Ibu Ana ini ingin berhijrah, ingin menjadi lebih baik, ingin belajar agama. Lalu kemudian ada seorang oknum yang memanfaatkan momen itu, yang memanfaatkan apa yang dialami oleh Ibu Ana, bahwa dia tidak paham agama. Mungkin seperti itu ya dugaan saya, bahwa dia tidak paham agama. Artinya apa yang dikatakan oleh seorang tokoh public figure yang dikenal paham akan agama akan didengar begitu saja gitu, bahwa seorang janda menikah tanpa saksi, tanpa wali itu tidak apa-apa atau tidak mengapa teman-teman. Inilah yang menjadi titik permasalahan. Maka sekali lagi saya harap siapapun yang peduli untuk kemudian turun tangan membantu Ibu Ana ini agar kemudian mendapatkan haknya. Kasihan banget ya, dinikahi 2 tahun tapi tidak diberi haknya gitu, bahkan diceraikannya lewat BBM. Miris teman-teman, sangat miris. Dan itu dilakukan oleh seorang tokoh yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.